Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina SMA Bukit Tinggi, yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Siti Hadijah, yang kami hormati Pengelola KB Hatijah, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Bukit Tinggi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Bukit Tinggi yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati penceramah kami yang menyempatkan hadir pada hari ini, dalam hal ini Ustaz Hambali, dan para tamu undangan yang sempat hadir, serta siswa-siswaku, siswa-siswi SMA Bukit Tinggi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah pada hari ini, guna melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, dengan tema mari kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan MC atau susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua persembahan dari siswa-siswi SMA Bukit Tinggi, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan-sambutan, kemudian yang kelima ceramah, dan yang keenam penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melangkah ke acara pembukaan. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya persembahan dari siswa-siswi SMA Bukit Tinggi. Waktu dan tempat kami persilakan.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Breathe just like a wind, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip gods into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Itulah tadi persembahan dari siswa-siswi SMA Bukit Tinggi. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Rahma. Waktu dan tempat Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wada'al mizan alla tastawi fil mizan wa'aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam wal habbu bil asfi wal rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Waalaikumsalam. Setelah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, padanya kami acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama kami undang ketua panitia
Ihya Maulid Nabi Muhammad SAW untuk melaporkan hasil laporan panitianya. Ada bola. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita antarkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliaulah pengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para ibu bapak guru, ibu murid-murid maupun ibu dari TK. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga dari OSIS saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dari awal hingga titik ini sampai terlaksananya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi laporan ketua panitia atau yang mewakili. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan pengawas Bina SMA Bukit Tinggi. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama makanku. memuliakan Al-Mukarram Mama Bali yang Ada juga tengkorak. kepala Tengkorak. sekolah dan terkhusus kepada yayasan keluarga Bapak dan Ibu para pemurid yang sempat hadir, Bapak dan Ibu dewan guru yang saya cintai dan banggakan, demikian juga kepada seluruh anak sekalian yang saya cintai dan sangat pula. Alhamdulillah wassalillah, pada kesempatan ini tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita sama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yaitu Maulid besar Muhammad. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari suatu alam kegelapan menuju kebenaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pelaksanaan peringatan Maulid ini tidak ada artinya Maulid ini kalau kita tidak sholat. Tidak ada artinya Maulid ini kalau kita tidak beraktivitas dengan ketulusan dan keikhlasan. Tidak ada artinya Maulid ini kita peringati kalau kita tidak belajar. Tidak ada dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, karena keteladanan hidup Rasulullah yang harus kita contoh. Oleh karena itu salah satu bentuknya kalau pengamalan di hadap siswa, kalau gurunya mengajar, jangan ada yang
melakukan aktivitas lain selain memperhatikan pelajaran. Karena tidak ada artinya. Itu. Cuma saya mempersingkat Pak Ustaz, saya minta maaf Bapak Kepala Sekolah dan Yayasan dan guru, karena hari ini 3 cara yang menjadi kewajiban saya untuk beri sambutan. Terpaksa saya persingkat. Ini acaranya dimulai ini, tapi saya bilang saya tinggalkan di sini setengah 10. Tadi gelisah sebenarnya ini teman tidak terlalu tentara justru. Iya. Karena saya janji Bu, saya tiba di sana jam 8. Saya tinggalkan rumah itu tadi setengah 7 Pak. Ya, saya setengah 7 karena perjalanan saya ke sini setengah 1 jam setengah dari Swiss sekitar wilayah Subiang. Oke. Jadi saya minta maaf tidak lama saya di sini. Kebetulan ada juga di sekolah ini. Maulid juga sebentar. Mulai juga saya dapat Pak. Karena dia diminta juga saya mau disambutan 3 sekolah ini. Nah kalau di SMA 13 ada tim yang saya janjian dari provinsi, saya tinggalkan karena gara-gara SMA Bukit Tinggi. Saya bangun sholat subuh, ada WA-nya gue ditunggu ya. Kenapa boleh buat? Padahal rencana aku, saya bilang kalau ada jatah aku bawa ke SMA 13. Tapi Ibu Aji tidak mau berhenti WA. Ya karena Ibu Aji itu kalau ada ini kan tidak mau berhenti. Jadi begitu Pak Yaya, Pak Yusuf. Kalau Ibu Aji mau, siap. Iya. Ya itulah Ibu, saya lihat. Wah, kalau ada maunya tidak mau berhenti itu. Saya selaku pengawas bidangnya ya terpaksa saya lakukan. Saya hadir karena cuma tadi bayangan saya ramai ini. Ternyata tidak seperti waktu pertama kan ada Maulid. Ada pengawas ada yayasan apa itu dulu yang komitenya ada Pak Dusung, ada dalam sekolahnya ada dari perguruan tinggi. Hari ini ada. Kenapa sedikit ini? Mungkin karena terlalu pagi gitu. Karena yang kita tadi begitu bukan ki. Ketika kan baru ke sini, baru ke SMA 5. Ternyata karena mungkin karena ada hari pasar juga mungkin. Ya sayangnya kita ini belum dapat apa-apa sudah semua pulang. Ya karena hari pasar kita baru pergi beli. Ya saya minta maaf ini Pak Ustaz, ceramahnya mungkin nanti dilanjut di sekolah SMA 5 dan 13. Ya saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa sama-sama semua karena saya harus segera ada di SMA 13 hari ini. Terima kasih, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung Itulah tadi sambutan dari pengawas Bina SMA Bukit Tinggi. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, sambutan selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan SMA Bukit Tinggi kepada Ketua Yayasan yang silakan. Yang terhormat Bapak, orang tua murid, orang tua panitia, beserta orang tua peserta yang saya banggakan anak-anak sekalian. Terima kasih. Baiklah, apabila bisa berdoa karena pada hari ini bertepatan Lupa juga. Kalau yang kedua, kedua.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau memelihara ayam, kita makan telur. Karena ayam itu nanti pelihara besar bertelur. Kalau pelihara anaknya orang, kita makan ayam. Kan nanti ini kena kasih ganti ayam. Nah, pelihara orang berarti makan ayam, pelihara anak ayam makan telur. Toh? Nah, ini perlu dipahami. Gitu kan maksudnya begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan bosan mengajar. Insyaallah gitu. Iya. Kemudian saya berangkat di satu ayat. Karena begini bapak-bapak, ibu-ibu. Sungguhnya peringatan yang terbaik adalah Al-Quran. Peringatan yang terbaik adalah Rasulullah. Yang ketiga, baru namanya peringatannya kepada ulama. Jangan sekali-kali pada bicara pendapatmu, kemudian di bawahnya ada hadis, ada Al-Quran. Nanti kemudian kamu dihadapkan sama Allah. Memang kau pintar beraku. Kenapa pendapatmu dulu baru saya? Makanya bikin skripsi. Ya, alasannya ini pendapatmu baru ada hadisnya begini-begini. Pendapatmu dulu, oh tidak boleh. Paham? Ini keulamaan begitu deh. Di bapak guru itu jangan dulu kan pendapatmu baru cari ayat, cari hadis. Madosa. Karena biar bagaimana Allah dulu baru naik baru kita. Susu begitu. Sudah apa? Sudah ngerti? Bisa mau pulang. Pulang mau. Satu ilmu dapat, iya dalam satu pertemuan lebih daripada salat sunat 1000 rakaat. Oke, ceritanya kami roh. Ya. Jadi Allah SWT menyebutkan wal yashal lazina la taraku min halfihim. Hendaklah engkau takut ya kepada orang-orang yang kau tinggalkan suratin diafa dengan keadaan miskin. Anak itu ada dua macam. Ada namanya anak biologi, ada anak ideologi. Jadi ini Yahya anak ideologiku. Anak ideologiku ya. Anak ideologi namanya. Anak ideologi pemahaman. Anakku itu. Bapak itu anak muridnya namanya anak ide. Nanti kita dapat pahalanya itu. Kadang-kadang anak ideologi itu lebih baik daripada anak sendiri, anak biologi. Anak biologi biasa susah dipeneliti anaknya, orang biasa mudah diatur. Makanya alhamdulillah sekolah ini bikin namanya anak ideologi. Itu nanti yang mendoakan kita, menyebabkan kita tinggi pahala di hadapan Allah. Anak ideologi. Alhamdulillah. SMA Bukit Tinggi ada di sini sudah berapa alumni tak? Anak semua itu. Boleh jadi lebih berharga daripada anak sendiri. Paham? Itu bahasanya. Jadi Nita, aku menghayati meskipun fisikan aja masalah. Iya ya, nah, begitu bapak. Kemudian Allah SWT mengatakan wal yashal lazina la taraku min halfin suryatan diapa. Khafu ini banyak orang karena takut modalnya habis untuk anak-anaknya. Tidak mau kasih uang sekolah kan nanti habis mau beli ikan, mau beli televisi, yang dikasih itu sembarang minta anak-anak itu beli buku, beli ini, beli pulsa untuk sekolah, nanti tidak ada dimakan. Allah marah SWT kalau kita begitu. Ya, makanya Allah mengatakan menutup, falyattaqullaha, takut kepada Allah terhadap anak-anak yang kau tinggalkan. Kalau bodoh, miskin, karena kau nanti akan dituntut di hadapan Allah. Karena anak yang kau tinggalkan bodoh, makanya mengajar fisika itu rajin kok. Gitu. Bahasa Inggris harus kok tesis apa? Olahraga harus kuat, anak jangan kurus-kurus, loyo-loyo. Itu namanya jadi apa? Miskin kesehatan toh. Banyak gurunya kena flu. Ya. Itu namanya di apa? Dalam bahasanya miskin kesehatan, miskin ilmu. Begitu maksudnya agama. Ini Al-Quran. Ya, surah Nisa ini. Jadi berbahagia. Nah, begitulah kita ini adalah di oleh pendidikan, itulah kita punya modal. Alhamdulillah. Gajinya tidak seberapa kita lihat. Ya, tetapi
ya nanti kita dapatkan dari kemudian pahalanya. Satu huruf kita ajarkan kepada orang, ya, maka berlipat 10 pahala. Jangan hanya Al-Quran, termasuk rumus-rumus yang kau ajarkan. Teori-teori yang kau ajarkan itu adalah pahala-pahala begini menunggu dari kemudian. Itu bahasanya agama. Ibu-ibu memberikan anaknya tuh uang sekolah itu adalah, ya, per rupiah itu adalah berlipat-lipat. Makanya jangan bosan-bosan berikan anaknya untuk sekolahnya. Begitu maksudnya. Nah, dia berbahagia. Mari kita lihat. Ini kan ini adalah hari yang memperingati Maulid Nabi. Bagaimana cerita Nabi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan maunya itu sehari-hari. Kemudian biasanya itu kalau ada acara Maulid di sini, ada di sini telur di sini, mana telur bersih itu entah. Oh, ada ember, dalam ember gitu. Selalu telur itu, Pak. Telur ayam. Kenapa bukan telur bebek? Telur mana toh? Ya, itu ayam itu, Bu. Biasa beli ayam mengeram telur. Biasa, Ibu. Ayam itu diambil telurnya baru kasih telur bebek. Iya. Betul? Menetas toh? Kutanya Ki, ikut sama bebek atau ikut sama ayam? Ikut sama? Ikut sama ayam karena ayam ya mengerami. Makanya guru-guru itu adalah Anda yang mengerami anak-anak berarti ikut sama bapak. Jadi ikut sama mamanya itu. Bang. Dong? Jadi kita anak berarti kita mengerami itu. Kita nggak menanya orang di SMA ini berarti ikut sama bapak. Bukan ikut sama bapaknya toh? Sama yang tadi. Makanya telur itu telur ayam, itu simbolnya. Jadi berapa orang yang kau rami ini, berapa tambah di sini? Pada biasa utama ya, lebih 100. Anak-anak kita itu. Itu sebenarnya itu adalah anak-anak kita sebenarnya ikut sama kita, tidak ikut sama bapaknya itu. Karena kita yang mengerami dia. Nah, itu kalau telur itu diarami itu, ingat itu Bu, ayam itu kalau mengerami itu selalu lompat itu ayam, tidak mendarat semua itu anaknya itu telurnya. Ada samporo. Sampai sini, Dik. Karena lompat-lompat ke rumahnya toh. Ada lompat lagi, berarti telurnya tidak menetas semua. Maka ada yang amporo. Iya, apa namanya Makassar itu? Bayau. Oke. Itu yoroken tuh. Jadi kalau ibu guru rajin mengajar itu amporo nak itu amporo. Amporo. Maga. Rayu Pak Guru tuh. Magi Pak Guru. Halo, nana kasih. Pak Guru jauh rumah gitu dong. Ya. Rajin nih. Di negara banyak gurunya di sini. Oh. Tidak ada ikut tuh toh. Kalau ikuti saya, Bu, ikuti saya. Sebelum jam 6 ada di tanda itu. Tanya itu. Sebelum jam 6 ada duduk mengajar. Tunggu anak mengaji. Ada di motor itu tak sama saya. Itu. Kenapa? Saya tidak mau ada anak amporo. Ampor itu kalau meletus itu botol itu. Oh, botolnya. Sama juga anak-anak itu yang amporo, tadi sama gurunya amporo itu. Amporo itu. Kalau bicara di luar itu botol itu kenapa? Tidak cukup ilmunya masalahnya karena amporo gitu. Mari Pak, apaan? Ini telur saya bilang. Jadi bisa menjadi karena anak kita itu kan sebenarnya agama itu namanya kama salih, pengandaian. Coba dia, kalau sembahyang nih, dengan sembahyang gitu, dibaca tahiyat. Ya, kama sholeta ala sayyidina Ibrahim, kama barakta, kama seperti. Tuh, kama itu adalah seperti. Coba sembahyang 2 kali kama itu. Kama sholeta ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala, seperti berkahnya Ibrahim. Seperti keselamatan Ibrahim. Jadi di dalam agama itu selalu pengandaian diberikan orang. Lebih bermakna daripada langsung dimarah-marahi. Karena selalu Al-Quran mengatakan bagaikan. Jadi Al-Quran mengajar kita beri pengandaian.
Ya, itu tadi mengenai ya telur. Ya, itu dipahami. Kemudian selanjutnya, ibu guru, bapak guru. Guru itu dikatakan dalam Al-Quran itu, ya, wala tajaru qaul min qauli. Janganlah kau lebih tinggi suaramu daripada suara guru. La takulu. Jangan mengatakan ya sesuatu perkataan tinggi daripada suaranya guru. Itu masalah kurang ada yang hadir. Kurang ada yang hadir. Jadi mau ya nanya yang harus dengar nih. Ya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran mengatakan bahwa janganlah membesar suaramu kepada gurumu. Ya. Maksudnya keras itu boleh artinya berbisi-bisi tapi menyakiti guru. Misalnya, bapak tahu kali paknya pasang. Kecil suaramu tapi sebenarnya menyakitkan. Maksudnya segala sesuatu yang bisa menyinggung jangan begitu. Bapak busa-busa. Karena busa-busa dulunya ceramah kita. Nah segala begitu kan? Iya. Ini murid ini ya harus tahu itu namanya tata krama. Sebab kalau kita durhaka kepada guru, sama durhakanya umat kepada Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya fakrimul ulama fa innahum warasul anbiya. Hormatilah gurumu itu karena dia pewaris dari Nabi. Ya. Waman akramahu, siapa menghormati guru, faqad akramallahu wa rasul, mereka menghormati Allah dan Rasulnya. Menghormati guru. Ya. Tapi dibalik, siapa mencela gurunya, maka mereka mencela Allah dan Nabi-Nya, boleh kafir. Makanya para orang-orang di tasawuf itu, orang-orang di terima barakah itu, cium tangan gurunya itu, kemudian kalau ada hasil pertaniannya tidak mau makan sebelum sampai di gurunya. Itu mereka itu. Kalau di empanya sudah panen empanya itu tidak mau makan sebelum kasih gurunya. Benar enggak? Mereka begitu, karena tadi itu. Iya. Cuma kita ini di guru-guru SMP biasa, ya anak-anak murid tidak pernah bawa kantong di gurunya. Bawa kantong di rumahnya gurunya. Cenit-ceningat itu, dia kantong kosong. Kantong ada gula merah, apalagi ada. Kan begitu. Maksudnya nyambung antara guru dan murid itu cenit-ceningati. Kalau tidak, bagaimana caranya supaya murid dekat dengan kita yang kasih dia? Begitu. Jadi kalau ada muridmu nakal sekali, kasih beli bakso. Masih nakal dia, belikan baju. Mati. Balikin supaya nyambung. Tapi biasa itu kok kalau dikasih dia merasa itu. Tidak enak itu. Banyak murid saya begitu. Kalau dulu mah nakal sekali, ku belikan sepatu. Berhenti anak, malu masa nak kasih ustaz belikan sepatu baru pareju. Begitu. Jadi ada nyambung itu antara guru dan murid. Maka Imam Mali itu sultan mengaji itu singgah dulu pinggir jalan menyumbang 1.000 rupiah menyiapkan gurunya di kelas. Menyumbang di pinggir jalanan terus pahalanya untuk guru saya. Begitu caranya. Jadi kalau ada anak itu ajari itu mereka supaya bisa dekat antara guru dengan murid. Kalau jauh itu nggak bisa diajar itu. Makanya saya itu sama-sama Yahya ini saya cungkir balik itu lapangan itu menemani dia supaya dekat sama saya. Mudah diatur. Kalau serba menegur, serba hukuman, lari sama kita. Lari sama kita anak. Makanya saya semua nak kerja orang kerjakan semua. Mau kau tenis punya kau temani kok. Boleh kau temani kok. Mau kau berkelahi kau temani kok. Saya guru berkelahi. Kau temani kok. Makanya saya datang sini semua tanya-tanya gurunya SMP itu karena katanya mau buka perguruan silat. Saya mau tanya apa sudah siap bagaimana. Ya nanti saya tawari salah sekolah kita ini saya datang mungkin ya 1 kali sepekan untuk memberikan wawasan-wawasan kalau ada nanti kesepakatan antara sekolah membuat namanya ekstra kurikuler itu saya bisa bantu mengenai dakwanya. Tadi itu yang mengaji itu masih banyak perlu ditambahkan termasuk protokolnya. Sorry.
Yang murid saya tahu semua kekurangan naik itu. Ya toh? Iya. Jadi kalau saya datang di sini nanti ya, 1 kali sepekan kan bisa banyak yang banyak yang tertanggulangi. Bisa tuh bagaimana caranya untuk protokol untuk acara-acara keagamaan bisa diajar. Insyaallah. Cuma perlu hadirin ketahui bahwa saya punya kegiatan terlalu banyak. Ya, saya punya pesantren di Makassar dibuka, sudah menjadi pesantren. Saya punya penghafal, ya itu gratis Pak. Nanti kalau ada anak-anaknya mau menghafal Al-Quran, bawakan sama saya. Mungkin tahun depan saya tunggu sekitar 10 orang untuk menghafal gratis. Dikasih makan 3 kali, diajar Al-Quran, menghafal, siangnya saya Pak ajar baca kitab kuning. Nanti tujuannya nanti nanti bisa imam, iya, dan bisa ceramah. Sekarang ini kan menghafal langsung hafal saja, tidak diajar ceramah. Jadi kalau tidak ada ustaznya, emang nggak mau imam, bisa ceramah. Jadi sekarang ini programku itu adalah bisa orang imam dan bisa ceramah. Itu punya program pesantren saya. Ya, jadi kalau misalnya bapak ibadah nanya kasih Pak 1, laki-laki laki-laki. Karena kalau perempuan baru sedia tuh bilang, iya. Kalau laki-laki ada di sini, tidak mau, bisa hubungi. Ya insya Allah saya bisa bawa, saya bisa terima 10 orang. Ngapa gratis Pak dikasih makan? Ada memang donaturnya. Ada orang-orang kaya itu setiap bulan menangani. Misalnya 3 kali makan, 1 kali makan 20.000, maka 60.000 per hari. Dihitungin sebulan berarti 1.800.000 banget. 30 hari kan? Iya. Tidak ada orang kaya begitu. Siap membayar itu penghafalan. Kalau itu menghafal kita kasih makan dia, maka yang dibaca kita dapat pahala. Nanti mengajar lagi dapat pahalanya. Iman nanti iman rawatib itu selama dia mengajar kita yang kasih makan kita. Kan begitu Pak. Jangan mata anak ideologis nama. Ya. Jadi jangan terlalu kita push tenaga untuk ibadah sendiri. Kita pergunakan orang lain untuk menampil pada kita Pak. Coba kalau 10 orang, kalau itu sembahyang sendiri berapa nih? Kan begitu. Kalau 100 orang doang kita bantu kita banyak. Jadi teori ekonomi dalam ibadah ada itu Pak. Kemudian lagi sedikit, guru itu adalah pahlawan. Ini saya biasa ingatkan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, ada tanda jasanya. Gimana, Bapak Guru? Di hari kemudian Pak, nanti dikumpulkan orang di hadapan Allah semua pahlawan. Ada yang Sultan Nasruddin, Imam Bonjol, Imam Benjol, seperti itu, Cahdi, Nyok-nyang, semua itu. Pahlawan-pahlawan. Diberi semua. Wah, Abu Bakar, Utsman ada bekas tebasan pedang. Kalau Sultan Nasruddin mungkin ada di pengurus mungkin ada bekas tembakan. Jadi tentang luka-lukanya itu pahlawan. Jadi diberi seguri pahlawan apa? Karena pahlawan mulus. Mulus itu bukan pahlawan kapan selama. Ternyata tidak ada lukanya. Oh, dibuka hatinya. Ternyata luka hatinya. Kenapa? Diberi LPP-nya oleh pengawas. Mana itu? Luka hati. Itu. Minta lagi pembayaran sama orang tua. Bayar dulu deh. Duit lagi. Marah orang tua, sakit hati lagi. Seruat telur. Kenapa telur? Sakit hati hilang. Jadi guru terluka hatinya, Pak. Bukan badan, Pak. Apalagi kalau nanti terlambat lagi gaji biasa tadi belum bisa sabar dulu. Mar misteri kan mau beli ikan ini. Sakit lagi hati, luka hati. Jadi guru ya banyak luka hati. Mulus tapi bisa di dalam. Ya mereka menemukan hatinya banyak luka, bukan tuh. Ini cerita dari bilang begini. Jadi saya ini berhayal-hayal begitu. Memang ada beras. Dikumpul sama pahlawan. Ternyata guru pahlawan mulus. Balik-balik gabung ini. Dan berbahagia. Kemudian sedikit lagi.
sudah lewat jam 10 ini. Ya. Saya ingatkan, itu anak yang diajar itu tidak boleh kita tidak adil, harus adil sama anak kita. Tidak boleh hanya yang pintar saya dilayani, yang cantik saya, yang jelek di belakang. Karena kita tidak tahu yang mana nanti bermanfaat buat kita. Kadang-kadang orang biasa Pak, ya orang-orang yang pernah aku marahi, yang kutu dan sekolah justru nanti ketemu itu yang kasih saya yang beres. Iya, ternyata itu yang benar bikin satu tidak pernah ketemu. Makanya kita tidak tahu ini mana yang berhasil buat kita, maka tidak boleh bedakan. Yang nakal, samakan dia dalam memberi pelayanan. Karena pengalaman saya, dia mengajar ini. Saya ternyata mengajar sudah 30 tahun Pak. Ya, sudah 10 tahun lalu semuanya. Dan banyak-banyak orang-orang ternyata dia nakal, justru dia banyak bantu saya. Yang preman-preman temannya ya. Justru yang masih bantu saya. Iya, kalau datang itu, kenapa ini ada begini? Bilang, saya murid Pak. Saya tidak tahu ini, kenapa orang ini? Murid saya balik. Biasa di perahu, Pak, di koloni pesawat. Anak murid saya. Iya, di pasar-pasar biasa anak saya. Karena begitu nih. Bayangkan 86 sudah mengajar. 86 sudah mengajar. Jadi ada di Tanda Lili itu sudah kuajar mamanya, ada nanya, si mami, kuajar nih. Ada nih. Allah Akbar. Nah, sudah lama aku mengajar itu. Mamanya kuajar dan nanya. Jadi kenapa? Sedangkan mama tidak lawan-lawan saya kalau marah-marah di sini. Itu sunat kembali. Karena masalahnya ya begitu. Mamanya kuajar, bapaknya kuajar, anaknya dari kuajar. Jadi hati berbahagia, saya ulangi. Guru yang bedakan anak-anak. Pengalaman saya, itu tidak tahu yang mana bermanfaat buat kita. Tidak tahu yang mana bermanfaat. Kadang-kadang nanti yang jelek dulu kira justru nanti bermanfaat. Dan ranking 1 kalau tidak pernah ketemu. Iya. Sekarang kita berbahagia. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mengajar, pengalaman saya ini, ya misalnya ada 2 kelas, ya kita mengajar, Yesus salat subuh, angkat tangan dia bangun. Ya, dibaca doanya Bapak, ya Allah. Ya, bisa dilihat dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 74. Bacakan itu. Bayangkan kelas-kelas itu, semua muridmu itu bayangkan wajah-wajahnya. Kalau wajah-wajah serem-serem itu, yang memang tukang perisu. Sebelum ke sekolah ini, ya dibaca. Ya lama Rabbana habna naswajina wa suryatina anak tadi. Ingat wajahnya. Woi, ada ini suka sekali bolos ini. Ini suka marah-marah ini. Bayangkan wajahnya. Wa qurrata ayun, supaya menjadikan penyejuk. Al-Furqan 70. Untuk ibu guru apa Pak Guru? Ya. Alhamdulillah naswajina wa sunna qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi kan orang-orang itu adalah aku menjadi pemimpin di antara orang baik. Ya jangan hanya harapkan kepintaranmu, kan Anda saja anak ya sudah pintar mengajar Anda tidak. Ada faktor X dalam keberhasilan. Pengalaman saya, jangan turunkan dirimu. Ya, karena pintar moko, sarjana S2 lagi, saya bisa tuh, jangan. Saya kasih contoh Pak. Ada Jita di rumah. Ada di rumah. Ada kan? Coba kalau datang ke rumah ada Jita menggonggong. Saya lempar gitu. Nah gini guys. Dulu kepulangan kok asunna. Woi, bukan lu enggak sunnah. Maka ada asunnu. Makanya, asunnya kenapa? Dengan semua. Kenapa? Tuannya yang tegur. Maksudnya itu anak-anak itu adalah anak kita, tapi ada tuannya itu. Jangan kau yang memaksakan untuk mengatur. Lapor sama tuannya. Ya Allah, muridku brengsek. Kamu sama Tuhan. Jangan ada yang paksakan diri. Tutup itu. Sama juga istrimu itu, Ji. Sudah kau bayar komponen apa? Kau istrimu Ji, bukan kau yang punya. Allah yang punya. Kenapa sama dia Allah? Istriku suka ceramah nih. Maka sudah mulai datang musuh bicara. Sama juga merawat anak itu Pak. Kita ini adalah manusia biasa. Nabi sendiri tidak mampu menunjukkan jalan kepada omnya sendiri.
Waktunya omnya mau mati, kata pamanku. Ya sebutlah ya kata Muhammad. Apa Nabi bilang anggota keluarga bilang la ilaha illallah. Pamannya sendiri Nabi tidak bisa. Turunlah Jibril. Muhammad, ya inna kala tahdi lima abta. Orang yang kau cintai tidak bisa kau beri petunjuk. Ya anak kita yang kita sayangi Pak, istri kita, anak kita, bukan kita beri petunjuk, tapi Allah SWT lapor kepada Tuhan. Itu namanya bertauhid dalam mengajar. Guru, Pak Guru. Sekian sudah banyak saya bilang ini. Ya sudah banyak, nanti kalau banyak aku sebut nanti tak tumpah-tumpah gitu. Tadi saya kira sudah cukup. Nanti saya kasih apa namanya ya kapan bisa datang langsung bersambung dengan SMP. Jadi nanti dulu di sana. Kalau nanti sudah ada siap, nanti saya datang ke orang-orang dari Tandrili, banyak orang-orang yang teman-teman yang ada kerjanya. Tinggal siap tidur, mau sini bisa melatih macam-macam. Banyak dari selet-selet tim itu ada di kerja, tidak mau ke kuliah, tidak ketemu ke sawah, tinggal di rumah. Itu banyak kaliannya, bisa mengajar silat, bisa mengajar yang lain. Iya, dia berbahagia. Mari Ki. Kita lagi. Oke. Jadi sebenarnya lo nak apa aja macam ada di dulu mau tambah-tambah lagi. Apa nih gapa guna mau terleki. Boleh tidak tunjuk itu atau dah. Jadi di gapa itu. Jadi saya bilang apa begini, ya ini sekolah ini sudah ada, tidak usah lagi ada di Tandrili itu popul ada di sini, sama aja itu. Ya ijazahnya sama aja ijazahnya. Tapi biasanya tentara polisi nata Pak, nggak usah khawatir. Di sekolah sudah sebagus. Sekarang kayak itu kan pasti ada ijazah, boleh polisi boleh tentara. Ya alhamdulillah. Tidak usah lagi ada alasan nata tidak sekolah. Ya. Kalau sana kurang-kurang sih dananya bisa saja ada ya dia pernah pura makan atau dia pernah main ala tahu kalau apa topik di wajah ya bagus ya pun mak bola ini dari bola bisa ditukar dengan bola pasir atau boleh ke apa cari dorek buat kemana anak apa kok di mato iya supaya anak terus ya jadi sekolah kita ini sudah ada jangan lihat ya apa namanya modelnya. Ya, Allah SWT tidak melihat model. Innallaha la yanzuru ala suwarikum walakin yanzuru ala qulubikum. Maka dari lena macibi pun na boleh, macibi boleh, di masa kira pun nan. Sudah tambah rumahku sempit. Bilang tamu yang penting ya isi hati tuan rumah sangat luas. Jangan terlalu mandang namanya wajah. Ya, Allah SWT melihat apa yang di hati kita. Ya, kadang-kadang mengatakan ajasam itu jasad. Kadang-kadang Nabi mengatakan suwarikum, ya model. Jangan lihat modelnya orang. Ada orang karena berdasi kita hormat, karena banyak kata hormat kita tidak lihat hati. Hati menentukan. Saya ingatkan, ini pelajaran pesantren. Kalau ada orang menghormat kepada Pak Bupati karena hormati bupatinya, bukan hormati karena kebaikannya, dikurangi imannya 50%. Saya ulangi. Kalau ada orang kaya, pedagang kaya, kita hormati karena pedagangnya, bukan karena rajin bersedekah, kurang ya 5% keimanan kita. Itu agama itu Pak. Jadi tidak boleh hormat orang karena keduniaannya. Hormat orang karena amalannya tadi. Makanya biasa Pak kalau ada ustaz datang bersama Pak Bupati, saya suruh murid yang pertama cium tangannya Pak Ustaznya dulu, jangan Pak Bupati. Nanti marah-marah Bupati kalau marah bila paham balik. Masalahnya Pak itu kan Pak Bupati itu kan 5 tahun ya Pak. Ustaz sampai sama.
Karena kita hormati karena jabatannya nggak boleh. Tapi kalau memang Pak Bupatinya rajin menyumbang, tidak masalah. Tidak masalah ya. Iya. Sama orang kaya juga, hormati orang karena kekayaannya, jangan. Hormati orang karena sukanya, itu yang dihormati. Iya. Sama juga itu yang lalainya semua. Jadi kita melihat itu sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi biasa murid saya mengatakan kalau ketemu Pak Ustaz bersama Pak Ustaz, gurumu, guru SD, guru apa? Yang penting bersama dengan pemerintah, jabatan gurumu dulu, baru itu. Sebagai penghormatan kepada guru. Guru itu terhormat. Ya. Kalau ada guru depannya, kalau terhormat, sepatunya guru terhormat karena ada guru belakangnya. Kucingnya guru terhormat karena ada guru. Motornya guru terhormat karena ada gurunya. Anaknya guru terhormat meskipun ada ingusnya. Karena ada guru, ada gurunya toh. Begitu. Bahkan saya di pesantren Pak itu kalau ada rumahnya Pak guru di sini, kita baris di sini, tidak
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened. Itulah tadi persembahan dari siswi SMA Bukit Tinggi. Dengan berakhirnya persembahan tadi berakhir pula kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tamu kami persilahkan untuk mencicipi makanan yang telah kami hidangkan. Lipat kita.